Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita hadirkan, untuk kita ucapkan di pagi hari ini, di hari yang mulia ini, selain ucapan-ucapan yang penuh dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga tidak ada satupun helaan nafas kita, semuanya itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kehadiran kita hari ini adalah karena takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghadirkan kita semua di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dalam ibadah yang mulia. Mudah-mudahan apa yang Allah hadirkan bisa memberikan motivasi, semangat untuk kita semua
lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui semua ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita semua melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidin dan aidat rahimani wa rahimakumullah. Kembali dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Abbas. Di usia beliau yang masih kecil selalu dekat dengan sumber kebaikan. Makanya ketika di usia dewasa Allah menjaga Ibnu Abbas. Allah berikan Ibnu Abbas pengetahuan terhadap agama yang begitu mendalam. Karena kenapa? Semenjak kecil beliau hadir, beliau dekat dengan kebaikan. Dan ada salah satu nasihat yang sampai para ulama memberikan komentar yang sangat hebat terkait dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Nasihatnya tidak panjang, nasihatnya tidak berbelit-belit, sederhana, tapi menusuk sampai jiwa, menjadi sebuah karakter orang yang sangat hebat. Karena begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istilah jawami'ul kalim. Bicaranya sederhana, kadang-kala bicaranya singkat, tapi dari pembicaraan itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat hebat kalau kita gali lebih dalam. Seperti tadi diungkapkan, para ulama seperti salah satunya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mensyarah, menjelaskan hadisnya singkat ini sampai menjadi 161 halaman dalam kitabnya Nurul Iktibas fi Mishkati Wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibni Abbas. Itu kitab khusus dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali hanya untuk menjelaskan hadis nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Atau ada komentar juga dari ulama yang lain, salah satunya Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan terkait dengan hadis yang dibaca oleh beliau, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, tadabbartu hadzal hadis, aku tadaburi hadis ini, aku pelajari hadis ini. Fa'adhashani wa qibtu atis, ternyata begitu menakjubkan. Fa wa asafa minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahum li ma'nahu. Rugi, sangat rugi orang yang tidak mengerti hadis ini atau sedikit paham dengan maknanya. Terus yang mana nasihat berupa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi salah satunya dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai Ibnu Abbas, wahai anak, u'allimuka bi kalimatin, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimatnya juga kalimat, berarti tidak banyak. Yang kalimat ini kata Rasulullah akan menjadi sebuah kemanfaatan yang sangat besar untuk engkau. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai engkau meninggal dunia. Yang pertama, dan mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan, tidak semuanya. Kalimat yang keluar dari Rasulullah berupa nasihat kebaikan kepada seorang anak Ibnu Abbas. Beliau mengucapkan infadillah,
Kata Rasulullah, jaga Allah, yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Kalimatnya hanya seperti itu, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Kalimat sederhana, mudah dicerna. Yang jadi pertanyaan tentu saja bagi kita semua, bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Tidak mungkin Allah ada kekurangan. Tapi Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, yang memang Ibnu Abbas ini seorang anak yang sangat cerdas, paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, paham terkait dengan makna yang terkandung dalam kalimat yang sederhana itu. Ihfadillah, jaga Allah. Ini diterjemahkan, ditafsirkan, disyarah oleh salah satunya ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab yang tadi saya sebutkan. Yang dimaksud ihfadillah, menjaga Allah itu adalah ihfad hududallah. Anda jaga hududallah, batasan-batasan Allah. Anda jaga hukum-hukum Allah. Ini maksud yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, termasuk kepada kita semua. Yang dimaksud menjaga Allah itu adalah jaga hukum-hukum Allah, jaga batasan-batasan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhukum di luar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihfad huquqah. Yang dimaksud jaga Allah itu adalah jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak dari hambanya. Apa hak Allah dari seorang hamba? Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat mulia yang lain yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah bertanya, Mu'adz, tahu tidak hak Allah dari hambanya? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa hak Allah dari hambanya adalah an ya'buduhu, hamba hanya menyembah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lainnya. Ketika kita mencintai, yang paling utama dicintai itu adalah Allah. Ketika kita punya kepentingan, yang paling penting harusnya hak Allah daripada yang lainnya. Dan yang kedua, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda jadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang kedua, jangan menghadirkan sosok yang lain dalam ibadah Anda. Dan ternyata syirik ini adalah sumber kerusakan paling besar yang akan menjauhkan perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan aneh ketika di sebuah negeri yang subur makmur tapi ternyata hancur dalam ekonominya. Kenapa? Salah satunya karena hadir kesyirikan. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Tampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud al-fasad hahuna asyirku, yang dimaksud kerusakan itu adalah kesyirikan. Bagaimana tidak, kita pernah melihat sebuah kasus, ada orang yang menyimpan sesajen di gunung, kemudian ada orang yang menghilangkannya, melemparkannya. Justru yang ditangkapnya itu yang menghilangkan sesajen itu. Maka jangan aneh kalau perlindungan, penjagaan Allah di negeri itu hilang. Akhirnya muncul ujian, musibah, bencana. Karena kenapa? Hak Allah tidak dipenuhi, hak Allah tidak dijaga. Akhirnya
seperti tadi keadaannya. Kemudian wa awamirahu, Anda jaga perintah-perintah Allah. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Ketika dihadirkan kewajiban, Anda jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Lakukan sebaik mungkin terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang bertakwa yang menjadi sebuah target ibadah saum adalah takwa. Muttaqin, karakter orang yang bertakwa itu adalah selalu cepat, selalu bersegera ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak punya apa-apa, dirinya hina, dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang perintah Allah, dia tidak sia-siakan, dia segera menghadirkan dirinya untuk menunaikan kewajiban itu. Karakter muttaqin seperti itu. Jadi alumni Ramadan itu akan selalu bersegera ketika dihadirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu paling cepat menghadirkan dirinya dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil misalnya, seorang jenderal bintang 1 ketika atasannya bintang 4 misalnya menyuruh bintang 1 untuk membelikan makanan sederhana. Misalnya bintang 1 cik membelikan lotek. Kalau ibu yang nyuruh, bapak yang nyuruh kepada bintang jenderal 1 beli lotek, kira-kira gimana bintang 1? Mau gitu, enggak akan mau. Tapi yang nyuruh ini bintang 4. Bagaimana ucapan bintang 1? Siap dan. Awas, cengeknya sing loba. Siap dan. Jangan perintah anak buah kamu. Siap dan. Beli sendiri. Siap dan. Kenapa bintang 1 sampai seperti itu? Karena merasa dirinya tidak punya apa-apa. Dirinya hina di bawah bintang 4, rendah. Begitulah karakter orang yang bertakwa, selalu siap dan siap ketika hadir perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita selepas Ramadan kemudian hadir perintah Allah, syariat yang diajarkan Allah kepada Rasul, tapi selalu mengakhirkan diri, selalu menyia-nyiakan, itu bukan karakter orang yang bertakwa. Ihfadillah, kata Rasulullah, jaga Allah, jaga batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, hak Allah, perintah Allah, termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat ketika Allah dijaga? Kata Rasulullah, yahfadka, Allah pasti akan memberikan penjagaan berlebih kepada engkau. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta, tidak mungkin berbohong, selalu tepat apa yang dikatakan oleh Rasul. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Yang diucapkan Rasul itu bukan berdasarkan keinginan nafsu pribadi, keinginan pribadi, tapi berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul mengatakan jaga Allah, Allah pasti menjagamu, dan itu pasti. Jadi ini konsekuensinya, kalau bapak ibu ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga terlebih dulu Allah Subhanahu wa taala. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam penjelasannya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan bagi mereka yang menjaga Allah itu setidaknya mencakup 2 hal. Yang pertama, hibduhu lahu fi masalihi dunyahu. Yang pertama, ketika bapak ibu menjaga Allah Subhanahu wa taala, ibu akan dijaga, bapak akan dijaga terkait dengan urusan kebaikan dunianya.
kebaikan urusan dunia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja urusan dunia itu? Kahifdihi fi badanihi. Fisik, jasad, tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW di perang terakhir, perang Hunain, Rasulullah hadir sebagai panglima, sebagai komandan yang tentu saja membutuhkan fisik yang kuat, kecerdasan yang sangat hebat. Perang Hunain terjadi pada tahun sekitar 9 Hijriah. 2 tahun Rasulullah menjelang meninggal, usia 61 tahun. Tapi Rasulullah bisa hadir sebagai komandan dengan fisik yang sangat masih bugar, dengan otak yang masih cemerlang untuk mengatur strategi melawan musuh. Kenapa bisa seperti itu? Kata Allah, ihfadillah yahfadka. Allah jaga fisik Anda, Allah jaga tubuh Anda. Maka ini menjadi sebuah evaluasi besar untuk kita semua. Kalau ada orang yang sedikit-sedikit sakit, fisiknya lemah, kemungkinan kita jarang menjaga Allah Subhanahu wa taala, jarang menjaga hak Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, yang akhirnya berakibat fisik kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin masa pandemi begitu hebat, orang yang selalu menjaga Allah tidak akan pernah takut karena Allah akan jaga dia secara fisik. Kemudian yang kedua, wa waladihi. Bukan hanya dirinya, ternyata anak-anaknya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Musayyib, seorang ulama di kalangan tabi'in, pernah memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini langsung berbicara, memberikan nasihat kepada anaknya. Inni la azidanna fi sholati. Wahai anakku, perlu engkau tahu, bapak ini jungkir balik sholat. Bukan hanya yang wajib, yang sunatnya semua dibabat habis. Siang malam bapak lakukan sholat dengan kaifiat cara yang baik, dengan kamiyat, dengan jumlah yang sangat banyak. Ini bukan karena untuk bapak saja, tapi li ajli, ini juga untuk dirimu, agar bapak dijaga Allah, agar kamu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82 terkait dengan kisah Nabi Khidir, Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Di babak terakhir, ketika Nabi Khadir tiba-tiba merenovasi bangunan yang akan runtuh, padahal ketika mereka berdua datang ke kampung itu tidak ada satupun yang menjamu mereka. Tapi ketika melihat bangunannya akan runtuh, tiba-tiba Khadir membetulkan bangunan itu. Dan ini menjadi sebuah keanehan untuk Musa. Kenapa engkau betulkan rumah itu, sedangkan penduduk kampung ini tidak ramah kepada kita? Yang akhirnya ketika Musa bertanya, ini menjadi pertemuan terakhir dirinya dengan Khadir. Dan Khadir menjelaskan, aku membetulkan bangunan ini perintah Allah. Dalam surat Al-Kahfi 82 itu dijelaskan, tahu tidak Musa, bahwa bangunan ini adalah li gulamaini yatimaini, milik 2 orang anak yatim, yang ternyata di dalam bangunan ini tersimpan harta yang sangat banyak, agar bisa memberikan kekuatan kesolehan mereka, agar bisa menjadikan anak ini tumbuh berkembang menjadi orang baik. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan, karena ayah dari 2 orang anak yatim ini ayah yang soleh, maka pantas anaknya dijaga. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksud abuhuma, ayahnya ini ternyata bukan ayahnya langsung yang memberikan peran mereka hadir di dunia ini, tapi abuhuma yang dimaksud di sana itu adalah asabi', bapak dari 7 keturunan ke atas, bapak dari 7 keturunan ke atas.
Mun dina bahasa Sunda teh mah kakait siwur. Bapak, aki, uyut, bau, jangan wareng, udeg-udeg, kakait siwur. Yang solehnya kakait siwur dijaga sampai keturunan ke-7. Ini jaminan dari hadis Nabi SAW. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga anak-anak kamu. Allah akan jaga harta kamu. Jadi lakukanlah ibadah sehebat mungkin, karena kebaikannya bukan hanya untuk kita, ternyata untuk anak-anak kita, untuk harta yang kita miliki. Allah yang menjaganya langsung. Jadi Aidin dan Aidah itu harus menjadi sebuah targetan kita. Setelah kita beres melaksanakan berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan, ikuti dengan ibadah-ibadah yang sangat hebat, dengan tujuan agar ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian, ibadah kepada Allah, akhirnya dengan ibadah itu bisa menjaga kita dari berbagai macam keburukan, memberikan penjagaan kebaikan. Dan yang kedua, yang dimaksud Allah akan jaga kamu itu adalah Allah akan jaga terkait dengan agamamu. Allah akan hindarkan Anda dari ibadah-ibadah yang sifatnya ragu-ragu, ibadah yang penuh dengan kreativitas orang, ibadah yang tidak mencontoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah akan jaga dari keraguan-keraguan dalam beribadah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu diterimanya tanda diterimanya amal seseorang, salah satunya dalam kitab Lataiful Ma'arif, sama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ketika seseorang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau terbiasa kemarin saum 30 hari, akan dilanjutkan dengan saum-saum berikutnya. Kalau terbiasa berdiri sholat di malam hari, Anda akan lanjutkan di malam-malam di hari di luar bulan Ramadan. Itu bentuk penjagaan, bentuk ditanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal. Penjagaan Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, karena bakti besarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan syarat ibadah itu kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Itu salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita. Aidin dan Aidat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak setelah beres melaksanakan ibadah sholat id ini. Sejenak, mungkin beberapa menit, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, yang dilakukan Rasulullah setiap paginya, meminta kepada Allah perlindungan, kesehatan di dunia wal akhirat, fi dini wa dunyaya, dalam dunia, dalam akhirat, dalam agama, dalam urusan dunia. Itu dipinta oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sempatkan sejenak sebelum makan ketupat, sebelum mendapatkan nikmatnya kue-kue yang dihadirkan, sejenak berharap kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, terima ya Allah amal ibadah saya di bulan Ramadan. Innaka antas samiul alim, Anda Allah yang sangat maha mendengar, yang sangat maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.